Selamat malam Pak Suparman. Malam Bapak Ari. Iya, terima kasih hari ini saya sudah diberi kesempatan untuk mewawancarai. Sama-sama, balik terima kasih. Oke, untuk yang terkait dengan masalah ini, saya mau mempertanyakan karena untuk yang berkenaan dengan hari Rabu. Bagaimana kesan-kesannya Pak? Ada yang mau disampaikan Pak? Iya, begini Bapak Ari, terima kasih atas waktunya Bapak Ari Kurniawan sebagai Ketua DPD GWI Jakarta Barat ya Pak Ari ya. Pada saat hari Rabu itu tanggal 12 Maret sekitar jam setengah 8 malam ketika kami pulang kerja, kita kepengen daftar nih. Kita pengen daftar sebagai bakal calon pengurusan RW 02. Balon ya Pak? Ya, singkatannya balon. Nah, pada saat kita datangin sekretariat RW 02 setengah 8 malam itu kebetulan tutup seperti nggak biasanya itu kan terbuka terus tuh, ada aja orang di situ. RT kan kadang-kadang suka kumpul di situ. Nah dari situ kita berangkat ke Kelurahan Taman Sari. Ketika kita sampai di sana ke Kelurahan Taman Sari Jakarta Barat itu ada di situ ada Bapak Lurah Taman Sari, ada Bapak Bahrudin, Ketua LMK Taman Sari sebagai anggota panitia. Dan ada juga beberapa RT di sana. Nah, tujuan kita ke sana itu untuk daftar balon nih kepengurusan RW 02. ya. Kita daftar, namun ditolak keras sama Bapak. Pak? Iya, Bapak Ketua LMK nih. Oh, Bapak Ketua Sebagai LMK. sebagai Bapak Bahrudin nih sebagai anggota katanya. Sebagai anggota panitia. Anggota panitia, oke. Iya, dia menolak keras pendaftaran kami dikarenakan katanya batasan waktunya sudah selesai. Nah, karena di situ tertulis di pamfletnya itu pengumuman sampai jam 4:30, dari jam 9 pagi sampai jam 4:30 gitu. Nah, kita juga punya alasan mendasar nih kenapa kita datang jam segitu. Nah, karena pada saat tanggal 13 Maret itu hari Minggu jam 10 pagi. Nah, Bapak Ari Kurniawan nih, terima kasih nih atas mediasinya nih yang sudah mempertemukan kami dengan Bapak Lurah Taman Sari. Ingin menyampaikan aspirasi kami. Nah, kita dasarnya itu, kenapa kita daftar malam itu? Karena dasarnya itu. Karena pada saat tanggal 13 Maret itu jam 10 pagi, nah kita datang ke sana hari Minggu ya. Hari Minggu. Kita datang ke sana, iya. Kita datang ke sana ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama masalah aklamasi. Itu Pak Ari itu mau dibuat aklamasi itu hari Minggu itu tanggal 13 Maret itu. Aklamasi di Rumah Makan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Itu mau aklamasi. Itu salah satu poin kita. Terus masalah sosialisasi. Nah, poin kita juga tuh. Terus masalah Pergub 171 2016 tentang masa bakti. Nah, di situ udah melanggar semua tuh. Artinya ada dugaan-dugaan, ada indikasi-indikasi yang arah ke sana gitu. Artinya kok kenapa terburu-buru gitu, tergesa-gesa untuk membuat aklamasi pada hari Minggu itu, sorenya itu. Jadi kita datang ke sana, ya kita tuangkan aspirasi kita, kita tolak keras gitu loh. Kok ujuk-ujuk udah mau aklamasi, ini ada apa ini gitu. Sedangkan sosialisasinya aja menurut kami, saya pribadi juga belum tahu gitu. Dan bukan saya aja, banyak juga masyarakat yang tidak tahu adanya peremajaan RW 02 Kelurahan Taman Sari. Terus setelah dari situ kira-kira gimana Pak? Nah, setelah dari ya gimana Pak Ari? Setelah dari situ ya, dari hari Minggu apa yang ditemukan kesepakatan? Nah, kan ada beberapa poin tuh yang tadi saya sebutkan. Jadi timbullah kesepakatan bahwa aklamasi itu ditunda. Yang tadinya mau diadakan hari Minggu itu, sore itu. Itu ditunda. Terus pengumuman secara media cetak atau pamfletnya ditempel di per RT masing-masing. Nah, yang ada 2 poin itu ya. Iya. Jadinya artinya kita udah ada kesepakatan. Yang pertama aklamasi ditunda, yang kedua masalah batasan waktu. Ada 3 poin. Jadi poin pertama masalah aklamasi ditunda. Saya apresiasi, saya terima kasih kepada Bapak Lurah yang tegas, yang mengambil alih tentang putusan itu. Terima kasih Bapak Lurah.
Yang kedua masalah sosialisasi via media cetak, pamflet per RT masing-masing. Terus yang ketiga masalah batasan waktu. Kami minta di situ batasan waktunya itu sampai tanggal 17 Maret jam 8 malam. Kita ada bukti videonya ada. Nah, kita udah sepakat nih. Di situ disaksikan oleh Bapak Lurah Taman Sari, oleh Ketua Panitia Yajid Kasipam Kelurahan Taman Sari, ada anggota panitia, ada sekretaris panitia, Ketua RT 013, ada anggota panitia juga Bapak Bakhrudin, Ketua LMK Taman Sari, ada panitia juga anggota panitia Bapak Ketua Pengurus RT ya, Pak, 09 Darmawan. Okay. Ya artinya ini sudah kumpul nih semua panitia nih. Yeah. Nah, yang menurut kami sudah sah gitu. Menurut kami sudah sah bahwa kesepakatan itu tidak bisa dirubah kembali. Nah, karena sudah mewakili semua nih. Nah, atas dasar itulah kami daftar hari Rabu malam karena memang kesibukan kami kerja. Rabu malam kita datang di sana, tahu-tahu kita ditolak keras oleh Bapak LMK nih, Bapak Bakhrudin nih, Taman Sari nih. Dia keras menolak kami untuk menolak pendaftaran kami gitu. Gitu. Dengan dasar katanya pamfletnya itu terakhir Rabu 16 Maret jam setengah 5. Padahal kan kita sudah sepakat pada saat itu hari Minggu. Nah, cuma memang hari Selasa itu tanggal 15 Maret ketika kita lihat pamflet itu berubah hari Rabu tanggal 16 Maret jam 5, kita komplain sama ketua panitia. Kita komplain sama Bapak Yajid sebagai ketua panitia via WA. Pertama kita tanyakan masalah batasan waktu, kenapa dirubah? Padahal kita sepakat tanggal 17 Maret. Yang kedua di situ ada poin 8, ada biaya administrasi untuk pencalonan. Itu dasar administrasi itu. Atau konsumsi? Iya, administrasi atau konsumsi untuk pencalonan. Jadi dua itu kita tanyakan ke Bapak Yajid. Kita WA tanyakan ke Bapak Yajid sebagai ketua panitia, namun langsung telepon balik Bapak ketua nih, telepon balik ke kami, Pak Yajid ya? Pak Yajid itu jelaskan, namun handphonenya dikasih ke Pak Lurah Taman Sari. Jadi artinya Pak Lurah yang menjelaskan kembali pada kami. Pak Lurah mengucap bahwa kenapa daftar pencalonan itu dimajukan hari Rabu tanggal 16 Maret. Karena mereka alasannya hari Minggu itu kumpul, yang tadinya mau aklamasi nih. Ya mau aklamasi nggak jadi, tetap dia kumpul. Katanya dia bahas di situ masalah dimajukannya daftar akhir pencalonan itu Rabu 16 Maret dikarenakan alasannya mau nisfu sabana di Kamisnya gitu loh. Tapi Bapak Lurah juga mengucap, dia mengeluarkan kata-kata statement bahwa hari Rabu batasan akhirnya itu pencalonan sampai jam 10 malam. Sekali lagi hari Rabu tanggal 16 Maret sampai jam 10 malam. Nah artinya begini, ada lagi perbedaan nih yang saya lihat. Kenapa? Bapak Lurah mengatakan hari Minggu itu dia kumpul dengan RT-RT. Pengumuman itu keluar hari Senin. Nah, tetapi di situ hari Senin batasan akhirnya 16 Maret jam setengah 5. Ini udah ada perbedaan nih. Jadi kan nggak sinkron nih antara panitia dan Pak Lurah. Gitu loh. Di situ udah nggak sinkron. Hari Rabu itu malam itu kita ditolak keras dengan alasan begitu. Padahal kita tahu sendiri, kita dengar sendiri dan kita ada buktinya bahwa Pak Lurah itu mengucap hari Rabu 16 Maret jam 10 malam batasan akhir pencalonan. Nah Rabu paginya itu kita tadi mau daftar, cuma karena memang pembukaan itu jam 9 pagi. Nah kita berangkat kerja itu jam 8. Nah, kita tuh mau titip persyaratan itu. Kebetulan ini sekretaris panitia sebagai ketua RT 13 juga. Kebetulan hari Rabu pagi itu tanggal 16 Maret datang ke rumah untuk kasih surat pengantar untuk buat SKCK. Memang itu yang persyaratannya, salah satunya itu yang kita belum buat SKCK karena memang kesibukan kami kerja. Nah Bapak Asep Marjuki ini dia bilang gitu, pendaftaran terakhir hari Kamis. 3 perbedaan nih.
Nah, ini lucu nih, kayak nggak sinkron nih, gitu. Dia bilang hari Kamis masih bisa, nanti aja sekalian sama SKTK. Padahal hari Rabu pagi itu kita mau titip data-data itu, persyaratan itu kita mau titip. Cuma dia bilang hari Kamis masih bisa diterima. Masih bisa diterima. Karena dasarnya hari Minggu ditetapkan tanggal hari Kamis. Iya, gitu, hari Kamis. Dasarnya hari Kamis. Makanya Ustadz Marzuki Asep Marzuki ini mengatakan masih bisa diterima di hari Kamis. Pada saat itu Pak Marzuki adalah sebagai wakil ketua, sebagai sekretaris panitia. Wakil sekretaris panitia. Oke, Pak, lanjut Iya. Pak. Terus karena Bapak juga berpikir karena dia juga sebagai wakil sekretaris apa wakil ketua ya Pak? Sekretaris. Wakil sekretaris di Sekretaris. pemilihan. Di pemilihan. Pemilihan ya, karena dia juga dianggap sebagai panitia, makanya Bapak menitipkan gitu ya Pak. Iya. Dengan asumsi seperti itu. Asumsi seperti itu, cuma mereka bilang Asep Marzuki ini dia bilang hari Kamis masih bisa. Nah, dengan dasar itu dan ucapan itu kita nggak jadi daftar tuh hari Rabu paginya. Nah itu dia balik lagi ceritanya nih, pada saat Rabu tanggal 16 Maret jam 7:30 itu kita daftar yang ditolak keras itu. Ditolak keras oleh Bapak Bahrudin nih, ketua LMK, dia sebagai anggota panitia gitu. Ditolak keras sama mereka, sama dia ditolak keras dengan alasannya seperti itu. Nah kita sebagai balon nih, kita sebagai bakal calon merasa dirugikan gitu. Merasa dirugikannya apa? Ini seolah-olah ini ada sentimen pribadi atau ada indikasi-indikasi seolah-olah tuh menipu saya pribadi nih. Dengan dugaan menipu ya? Iya, ada dugaan-dugaan seperti itu. Sebagai merasa sebagai secara pribadi ya, merasa ini kok saya dipermainkan. Betul, kok ini kok ada permainan gitu. Dengan perbedaan dari ya tahu sendiri yang tadi kita ceritakan itu. Iya. Dari situ, cuman itu ya itu nggak masalah lah buat kami. Tapi intinya itu kok kenapa gitu kita ditolak? Padahal dasar-dasarnya itu ada semua dan kita sudah jelaskan itu. Atas dasarnya kalau menurut Pak Superman itu memang ada percakapan dengan Pak Yazid sendiri dengan Pak Lurah sendiri pada hari Selasa gitu ya? Iya. Pegangannya di hari Minggu katanya terakhir jam 10 masih bisa diterima. Iya, jam 10 masih diterima. Oke, terus Pak dengan dasar itu. Nah, cuma sangat disayangkan. Kok kenapa pada saat penolakan itu Pak Yazid sebagai ketua yang punya otoritas, yang punya keputusan penuh untuk menolak atau tidaknya pencalonan kami nih, persyaratan kami. Kok kenapa Pak Yazid itu seolah-olah tuh, saya juga nggak tahu ya, kita juga nggak mau punya prasangka. Cuma sangat disayangkan kenapa pada saat itu Pak Yazid itu nggak mau hadir, nggak mau datang. Padahal dia punya otoritas. Pada saat itu ditelepon nggak sih Pak? Maksudnya Pak pada Yazid? saat itu ditelepon, cuma ditelepon lagi aktif kalau nggak salah, atau saya juga nggak tahu. Kalau saya nggak salah lagi sibuk dia. Ya mungkin lagi sibuk kali gitu. Cuma sangat disayangkan aja pada saat itu dia nggak hadir gitu loh, karena Pak Yazid sendiri bilang itu hari Kamis batasan akhirnya data pencalonan. Di hari Minggu itu ya? Iya, di hari Minggu itu sama ditelepon juga. Ditelepon nggak tetap di hari Rabu. Di Rabu jam 10 malam. Jadi ada perbedaan nih antara dengan keputusan di hari Minggu, katanya dibilang hari Kamis, totonya mundur di hari maju ke hari Rebo. Hari Rebo. Dan di hari Rebo ini Bapak dapat statement berdasarkan pembicaraan. Betul. Itu di jam 10. Betul. Nah, sedangkan Bapak mendaftar di jam tujuan kurang lebih. Ya, jam 8. Jam setengah 8. Setengah 8. Ya, terus Pak. Setengah 8. Terus ada penolakan nih. Nah, ada penolakan keras dari Bapak Bahrudin itu. Penolakan keras bahwa alasannya udah tutup pendaftaran itu, padahal kita tahu sendiri bukti-bukti yang saya terima, yang saya alami, yang saya dengar, dan itu ada semua bukti rekamannya. Cuma sangat disayangkan gitu. Kenapa Bapak Lurah Tamasari itu tidak mau bertanggungjawabkan pernyataannya? Itu sangat disayangkan gitu loh. Kok kenapa beliau tuh diam aja gitu loh. Malah yang banyak bicara, yang keras itu Bapak Bahrudin sebagai ketua LMK. Ketua LMK. Iya, harusnya kalau memang Pak Lurah itu bijak, kasihlah gitu loh, kesempatan buat kami, toleransi untuk terima itu persyaratan. Karena Bapak Lurah sendiri kan yang mengucap itu. Iya. Harusnya seperti itu harusnya. Dan kedua, ya itu dia, Pak Yazid juga sangat disayangkan, yang punya otoritas untuk keputusan dia nggak hadir juga. Ya harusnya dia bertanggung jawab juga secara moral. Asep Marzuki juga seperti itu, dia sebagai sekretaris panitia, harusnya mereka juga punya tanggung jawab atas komitmen
Nah pada atas saat itu komitmen yang dia ucapkan. dari Pak Asep Marzuki Pak, ya, pada saat itu mengucapkan di hari apa? Di hari Kamis. Karena kan pada saat itu hari Rabu itu kan hadir. Iya, hari Rabu pagi itu dia datang ke rumah kasih surat. Enggak, pada saat itu kan Bapak bilang kan. Nah, malam itu dia hadir juga ada gitu. Dia juga sangat disayangkan juga. Kok kenapa diam aja gitu. Harusnya kan kasih juga, kasih komentar atau paling nggak toleransi untuk kami untuk bisa daftar, karena itu dasar maksudnya tanggung jawab secara moral, tanggung jawab perkataan dia bahwa hari Kamis masih bisa. Harusnya seperti itu. Jadi di sini Pak menemukan adanya kesimpang siuran ya. Iya. Dari sini banyak kesimpang siuran, ada kesimpang siuran. gitu. Artinya Pak Lurah memutuskan hari Rebo, Pak Yazid juga begitu. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Pada saat itu Bapak meminta untuk atas ucapan tersebut ada pertanggungjawabannya, itu ya harapannya. Harapannya seperti itu, pertanggungjawabannya secara moral karena dia sudah mengucap gitu. Cuma sangat disayangkan kenapa pada saat itu diam saja gitu. Itu yang sangat saya sayangkan gitu. Nah, pada saat itu kan hari Rabu, kalau nggak salah saya dengar juga itu keputusan diterima oleh forum. Iya. Forum RW ya, forum RW atau apa Pak? Forum RW. Nah, dilimpahkan kepada forum. Iya. Pada saat itu. Nah, Pak Yazid dengan Pak Lurah dengan Pak Marzuki di sini kan Bapak melihat perbedaan. Iya. Ya. Dari situ bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya seperti apa gitu? Harusnya mereka enggak usah didempakkan lagi ke forum, karena mereka itu sebagai panitia yang punya otoritas untuk menjawab semua putusan itu, yang bisa memberikan putusan itu. Apalagi Bapak Lurah Tamasari yang sudah mengeluarkan statement bahwa sampai jam 10 malam hari Rabu. Namun sangat disayangkan kenapa diam saja. Bapak Ketua Yazid pun seperti itu. Kok kenapa nggak hadir pada saat itu? Gitu. Itu sangat disayangkan. Nah, kami sebagai warga merasa ada apa sih ini gitu. Kita menduga kok kayak ada indikasi upaya-upaya untuk pencekalan bakal calon ini gitu. Dan kita berharap untuk kedepannya janganlah demokrasi, ayolah demokrasi jalankan secara luber, langsung bebas rahasia, jangan ada indikasi, jangan ada upaya-upaya untuk pencekalan. Nah, sampai saat ini upaya-upaya Bapak yang Bapak lakukan apa? Nah, kita setelah terjadi dari penolakan penolakan itu terjadi, kita coba berusaha, kita surati Bapak Kecamatan Tamasari pada hari Jumat itu datang ke sana, hari Jumat siang setelah Jumat kita ke sana, namun beliau nggak ada di tempat. Namun surat keberatan kami diterima oleh Bapak Supriyatna sebagai Kasipam Kecamatan Tamasari. Dia terima, kita sempat menjelaskan hal itu, namun beliau bilang karena Bapak Camat nggak ada di tempat, jadi Senin ini, hari Senin ya, hari Senin tanggal berapa? Senin tanggal berapa ini Pak Hari? Tanggal 21 Maret. 21 Maret. Artinya Senin ini baru diproses. Ya kami tinggal tunggu aja. Artinya kita tinggal tunggu jawaban-jawaban ataupun apa namanya Pak Camat. Ada solusi ya. Iya. Ada solusi tentang masalah ini agar bisa cepat diselesaikan gitu ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu harapan kami, biar Bapak Camat juga bisa melihat, bisa membaca histori kejadiannya seperti ini. Dan saya berharap Bapak Camat Tamasari ini ada solusi, ada action, ada tindakan. Harapan kami seperti itu, bahwa ini loh historinya, kok kenapa bisa seperti ini gitu loh. Nah itu Pak, bisa sampai Bapak menyurati, membuat surat sampai kecamatan itu, kalau menurut saya itu kan pasti ada sesuatu. Betul. Ya, artinya ada apakah ada konflik atau ada ini. Nah, menurut Bapak ini permasalahan itu sampai sebesar apa? Kalau menurut kami itu ya lumayan besar Pak, artinya memang ada konflik ya. Harusnya kan kalau memang ada konflik seperti ini, harusnya kan Bapak Lurah Tamasari yang mengambil sikap gitu. Cuma kita tahu sendiri ceritanya, Bapak Camat juga harusnya ngambil sikap. Mungkin karena beliau nggak tahu, karena kita memang daftarnya, kita lapor itu hari Jumat gitu. Ya jadi berharap ke depan itu punya action, punya tindak lanjut dari Bapak Camat dengan dasar yang saya ceritain ini gitu. Dengan harapan bahwa nanti setelah dari sini nih Pak Camat mengambil tindakan langsung turun ke lapangan ya. Iya betul. Dan mungkin mengkaji ulang. Harus mengkaji ulang. Nah, sekarang
untuk harapan Bapak terhadap keputusan yang diberikan oleh Pak Lurah sendiri seperti apa pada saat itu? Pada saat yang mana? Pada saat hari Rabu pada itu? saat hari Rebo. Hari ya. Nah, pada saat hari Rebo dengan keputusan Pak Lurah itu sebagai apa? Gimana? Ya itu ya sangat yang kami sayangkan gitu. Kok kenapa Pak Lurah itu nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan saat itu? Yang kedua, terkesan gini loh, kita dengar sendiri, terkesan kami ini mempermainkan mereka yang kehabisan energi gitu loh. Padahal kita sangat tahu gitu loh, kalau memang ini dijalankan dengan baik, dengan benar, itu nggak akan mungkin mengeluarkan energi. Nah, karena ada sesuatu yang menurut kami demokrasinya itu ada kesan upaya-upaya pencekalan, makanya disitulah keluar energi gitu. Kalau memang ini berjalan dengan baik, demokrasinya lancar, baik, dijalankan sesuai dengan Pergub, kita juga nggak bakal seperti ini. Kita juga tidak komplain gitu. Kita tidak komplain. Pada dasarnya Bapak juga komplain karena pas waktu keputusannya di pamflet itu ada perbedaan gitu ya? Iya, ada perbedaan, ada kejanggalan. Yang tadi saya sebutkan tadi, yang pertama itu kan, itu ada beberapa poin itu. Tapi itu sosialisasi memang sudah dilakukan pada saat itu. Pada saat itu sudah, cuma memang kurang, sosialisasinya kurang. Maksudnya gini, di hari Minggu Bapak komplain nih terkait dengan masalah sosialisasi. Setelah tercapai kesepakatan, hari sosialisasi itu harus disampaikan kepada masyarakat. Betul kan ya? Iya. Terciptalah hari Senin baru keluar nih sosialisasinya berupa bentuk pamflet. Nah, dari bentuk pamflet Bapak merasa ada ketidakwajaran. Iya. Nah, yang pertama adalah di masalah batas akhir. Yang tadinya disepakati hari Kamis, terus tiba-tiba berubah di hari Rebu. Iya. Nah, terus di hari Rebu juga itu jam 4:30. Jam 4:30. Nah, dari jam 4:30 itu akhirnya Bapak menelpon dengan tepatnya di hari Selasa. Betul. Hari Selasa dengan Bapak Yazid sebagai ketua panitia. Betul. Karena menurut Bapak di sini adalah Bapak Yazid ini adalah orang yang mempunyai keputusan mutlak sebenarnya sebagai ketua. Jadi Bapak patokannya kepada itu. Iya. Dan di situ juga disertai ada Bapak Lurah yang telah mengatakan hari Rebo. Betul ya? Hari Rebo ya udah jam 10 malam. Operasional jam 10. Jam 10. Pak Yazid juga mengucapkan sama. Jam 10. Nah, terus pas pada saat itu Bapak datang nih hari Minggu. Hari Rabu. Hari Rabu Bapak datang, terus ada penolakan. Nah, terus pada saat itu amat disayangkan sebenarnya. Amat disayangkan kenapa terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Betul, iya. Oke, terus Pak. Jadi kita ya lucu sebenarnya. Demokrasi yang lucu. Jadi menurut Bapak ini ada indikasi bahwa kok saya ini seolah-olah seperti apa Pak? Seolah-olah seperti pencekalan. Iya. Dugaan pencekalan gitu ya. Oke, terus Pak, ya kita berharap untuk kedepannya mudah-mudahan aspirasi kami ini Bapak dengar, Bapak tindak lanjuti, Bapak ambil sikap, karena memang ada konflik dari histori dari cerita-cerita yang tadi saya ceritakan dari awal sampai akhir. Kalau memang tidak ada konflik ya silakan aja. Harusnya Bapak Lurah itu harus tegas artinya dia ambil caretaker dengan kejadian seperti ini, harusnya seperti itu. Tapi terus melangkah nih sampai terjadi aklamasi hari Jumat malam, tanggal berapa itu saya lupa, pokoknya dia langsung melanjutkan ke aklamasi. Itu yang sangat saya sayangkan gitu. Kok kenapa langsung aklamasi padahal ini masih ada konflik dan saya merasa dirugikan, merasa dibohongi dengan statement yang dikatakan sama Bapak Asep Marzuki, dikatakan sama Ketua Panitia Bapak Yaji, termasuk Bapak Lurah Mas Hari sendiri. Jadi tidak ada sinkron nih. Ya, tidak sinkron. Tidak sinkron ya. Kelihatannya tidak sinkron, ada apa gitu ya. Betul. Betul. Jadi harapannya Bapak nanti ke depannya juga supaya ini masalah konflik ini agar bisa diselesaikan. Karena kalau misalkan tidak diselesaikan, kemungkinan akan terjadi nanti di pemilihan berikutnya. Takutnya harus sebagai pemimpin daerah harus tegas. Ini kan masalah sepele sebenarnya. Harus bisa diselesaikan gitu. Kalau nanti ini cerita ini naik ke wali kota ke Pemda, kan lucu.
gitu loh. Hal sepele aja kok kenapa nggak bisa diselesaikan? Iya. Ini hal sepele sebenarnya gitu loh. Jadi harus punya ketegasan. Sebagai pemimpin tuh harus punya ketegasan untuk mengambil sikap, mengambil keputusan. Jadi harapan Bapak nih Pak, kalau misalkan nanti seandainya ini didengar oleh Pak Camat, harapannya ini memang nanti ada diberi kesempatan atau gimana Pak? Ya harapannya mudah-mudahan Bapak Camat ambil sikap, ambil keputusan. Kalau memang dikasih kesempatan ya kita maju lagi. Karena memang dasar kami untuk mencalonkan itu bukan karena sesuatu, bukan karena kepentingan pribadi, tapi untuk berbuat untuk masyarakat. Dengan apa? Dengan kendaraan ini kita ingin berbuat kepada masyarakat. Nah, supaya kesejahteraan masyarakat itu bisa. Memang selama ini seperti apa Pak? Hah? Selama ini memang seperti apa? Ya kita nggak mau menyerang kepribadiannya lah, kepimpinannya. Bapak turun aja sendiri ke lapangan. Bapak cek aja langsung ke masyarakat. Gitu. Kalau saya mengucapkan nanti kesannya kita menyerang pribadinya. Gitu. Nah, tapi yang saya lihat ya memang kagak ada program. Karang Taruna aja itu nggak dibentuk. Itu yang saya lihat. Tapi kalau memang lebih jauh lagi ya tanyakan saja. Bapak terjun langsung ke masyarakat, tanyakan langsung ke masyarakat, tanyakan langsung. Oke Pak, saya mengerti. Sampai saat ini untuk harapan-harapan Bapak ini kepada Bapak Camat ke depan dan harapan juga kepada Pak Lurah gimana Pak? Harapannya kepada Bapak Lurah sebagai penutup, Bapak Camat Tamasari, tolong Bapak Lurah sebagai pemimpin daerah harus punya sikap, punya ketegasan, harus adil dalam mengambil keputusan. Saya berharap seperti itu. Saya berharap seperti itu biar nanti ke depannya tidak ada lagi nih masalah-masalah seperti ini gitu. Kita kepengen demokrasi yang benar-benar dijalankan sesuai dengan Pergub. Demokrasi yang benar-benar secara bebas, rahasia, tanpa ada upaya-upaya, tanpa ada indikasi-indikasi untuk pencekalan. Harapan saya seperti itu biar ada regenerasi yang tujuannya untuk masyarakat, oleh masyarakat. Terus dengan untuk Bapak Camat? Untuk Bapak Camat ya saya berharap juga ambil keputusan lah, gitu lah, punya ketegasan untuk mengambil sikap, gitu. Mengambil sikap bahwa ini memang ada konflik, minimal nih harus ditegur. Dalam hal ini siapa Bapak Lurah Tamasari, ya tegur, gitu, dengan kejadian-kejadian seperti ini. Gitu. Kalau bisa aklamasi itu ya digugurkan. Kalau bisa. Karena masih ada konflik ya Pak ya. Karena masih ada konflik. Oke, terima kasih Bapak Sopraman atas sama-sama. Waktunya ya, sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk wawancara, dan mudah-mudahan saya juga berharap ini ada beberapa solusi ya. Segitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Ari Kurniawan sebagai Ketua DPD GWI Jakarta Barat. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih.